materi kita sengaja ibu double kan ya, ibu double ibu ini kan gabungkan karena kita sudah 3 pertemuan 3 minggu ya, 3 minggu 2 minggu kita sudah terlewati. Jadi ibu coba masuk ke materi sekaligus digabungkan dengan perkenalan tadi. Materi kita ambil dari kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 ya. Silakan ditulis materi KD kita yaitu 3.1 dan 4.1. Memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serta serat dan tekstil. Yang 4.1-nya memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat tekstil yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Sementara tujuan pembelajaran dari KD kedua tadi, ya kedua KD tadi tersebut, itu adalah Ananda bisa mengetahui, kemudian Ananda bisa mengidentifikasi, dan Ananda bisa menerapkan, kemudian bisa memilih, dan Ananda bisa mengomunikasikan dari kerajinan serat dan tekstil. Ya. Untuk pengertian, kita lihat dulu, ini ada 2 buah pengertian. Pengertian serat, apa itu pengertian serat? Ya, serat adalah suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan komponen yang membentuk jaringan memanjang yang utuh, itu disebut serat ya. Artinya jaringan komponen itu panjang, kemudian utuh, tidak putus, tidak patah, dan tidak disambung, baru disebut dengan serat ya. Itu biasanya serat ini kalau bahasa awamnya itu benang ya. Sebenarnya benang jaringan potongan-potongan itu nanti benang kemudian dibentuk akan membentuk sebuah tekstil ya. Tekstil ini apa? Yaitu yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Artinya di sini antara serat dan tekstil ini tidak bisa dipisahkan, satu kesatuan yang utuh. Tidak akan terbentuk sebuah tekstil kalau tidak ada serat, karena serat ini yang akan membentuk menjadi benang ya. Jadi ini pengertian dari serat dan tekstil. Yang kedua, serat dapat digolongkan menjadi 2 jenis. Ada serat alami dan juga serat sintetis. Serat alami itu serat yang berasal dari alam, kemudian serat sintetis itu serat buatan. Ya. Serat buatan ini berarti serat yang dibuat, yang dikondisikan oleh tangan manusia. Artinya ada komponen-komponen yang dibuat olahan secara campur tangan manusia, ya, maka disebut serat buatan. Serat sintetis berbeda dengan serat alam, dia benar-benar berasal dari alam, ya. Contoh dari serat alami. Pertama itu serat dari tumbuhan. Itu ada serat kapas ya. Kemudian serat jute, serat flak dan serat rami. Itu berasal dari tumbuhan. Jadi jaringan-jaringan atau komponen-komponen pembentukan serat tersebut itu diambil dari komponen tumbuhan. Maka disebut serat alami. Yang kedua itu serat hewan. Nah, serat alami ini yang kedua dari hewan. Serat hewan ini bisa menghasilkan 2 buah serat, yaitu serat stafel, di mana serat stafel ini adalah serat yang berasal dari rambut hewan. Rambut hewan, bulu hewan ya, biasanya domba. Kemudian ada lagi selain domba juga ada unta ya. Artinya binatang-binatang yang menghasilkan bulu. Ada juga jenis alpaka ya, alpaca tulisannya, itu menghasilkan serat stafel karena dari rambut hewan tersebut diolah menjadi serat wol ya. Biasa untuk digunakan jaket-jaket yang tebal ini. Karena apa? Serat dari hewan ini sangat hangat di tubuh ya. Yang kedua, serat yang dihasilkan dari serat hewan itu adalah serat filamen. Serat filamen ini adalah serat yang terbentuk dari jaringan hewan. Dari apa? Misalnya dari kepompong, ulat, sutra.
Jadi ada dua buah serat hewan, yang pertama serat stafel, yang kedua serat filamen. Nah, ini contoh dari serat kapas ya. Warnanya putih, ini nanti dipintal, diolah sehingga akan berbentuk seperti kain yang kita gunakan ya, serat kapas ini. Ini yang namanya serat jute. Bisa Ananda lihat tumbuhan jute seperti itu. Kemudian diolah, dikeringkan ya dengan pengolahan tentunya, dan akan menghasilkan serat jute. Kemudian serat plak. Serat plak ini seperti itu diolah, kemudian akan membentuk seperti agak hampir mirip dengan serat jute tadi ya, agak kecoklatan. Ini minta maaf Ibu, nih di dalam gambarnya ada tambahan serat kapas, serat yang lainnya ya. Tapi yang Anda perlu perhatikan adalah yang ini adalah serat jutenya. Serat plak, maaf. Serat plaknya ini, dan ini tumbuhannya ya. Kemudian ini serat rami. Ini tumbuhan rami seperti ini ya. Kemudian diolah jaringan-jaringannya, komponen-komponennya, dan membentuk seperti ini. Serat rami ini biasanya disebut juga dengan goni ya. Kain goni itu terdiri dari tenunan dari serat rami. Jadi ini bentuknya seperti, warnanya coklat ya, hampir sama dengan yang ketiga tadi. Yang jute, plak, dan rami ini warnanya kecoklatan. Yang putih itu hanya serat kapas ya. Kemudian ini yang disebut serat filamen, yang berasal dari serat kepompong ulat sutra ya. Putih, mulus ya, seperti kepompongnya. Jadi yang serat filamen ini adalah dari komponen-komponen ataupun jaringan ulat sutra ya. Bukan hal-hal lain. Tapi yang disebut dengan kepompongnya itu adalah ini ya, putihnya ini. Kemudian ini serat stafel, itu diambil dari bulu domba ataupun bulu alpaca. Yang Ibu sebut tadi ya, hewan alpaca seperti ini. Jadi bulunya diambil, kemudian diolah seperti ini, dan bisa dijadikan sebagai bahan baju ataupun selimut ataupun yang lainnya. Karena serat stafel ini akan hangat ya, akan memberikan kehangatan bila digunakan. Selanjutnya serat sintetis. Serat sintetis itu sama dengan serat buatan ya. Serat buatan itu ada serat polister, ada rayon, ada serat nilon, ada spandek, ada dakron, ada juga kevlar, dan serat sutra sintetis, dan ada juga serat astroturf ya. Jadi ini beberapa serat sintetis. Contohnya ini bisa Anda lihat kain rayon seperti apa, kain polister. Kain rayon ada dua bentuknya ya, ada yang agak halus, kemudian ada juga yang berserat kasar. Kain polyester seperti itu juga, ada yang halus dan ada juga yang kain berserat kasar. Ini contoh-contohnya saja ya. Ini yang biasa kita temukan di kehidupan kita sehari-hari. Ini yang disebut dengan serat nilon. Kemudian yang ini yang bawah putih itu adalah serat dakron, dan yang di atas seperti rumput-rumputan ya, seperti rumput plastik, itu adalah serat astroturf ya. Serat astroturf ini adalah bukan plastik sebenarnya, tapi serat yang hampir menyerupai seperti plastik. Kemudian yang bawah ini adalah spandek, serat sintetis spandek. Selanjutnya ini serat sintetis juga, ada sutra sintetis dan kain kevlar. Jadi Ananda, ini contoh-contoh dari serat-serat buatan, artinya serat yang dibuat oleh campur tangan manusia dengan menggunakan campuran zat-zat kimia yang diolahnya ya. Itu perbedaannya. Kemudian sifat serat alami itu ada satu sifat seratnya tuh selulosa. Seperti apa sih serat selulosa itu mudah menyerap air, mudah kusut, dan jika dilakukan uji pembakaran menimbulkan bau dan arang seperti terbakar. Contoh dari serat jenis ini yaitu katun dan kain rami. Serat tumbuhan digunakan sebagai bahan pembuat kertas dan tekstil. Jadi itu serat selulosa yang ada di dalam serat alami, itu mudah menyerap air dan mudah kusut ya. Kemudian sifat serat yang lain adalah serat protein, artinya ada kandungan
dari binatang ya. Serat hewan atau serat protein yang berasal dari binatang seperti bulu biri-biri, unta, kambing, dan kempopong urat sutra. Jadi seperti ini ya sifatnya, sifat dari serat alami. Sifat yang ketiga yaitu sifat asbes. Artinya kain tersebut sedikit menyerap air, mudah basah ya. Asbes sangat tahan panas dan api. Ini sampai 100 derajat Celcius. Asbes merupakan penghantar listrik yang tidak baik. Asbes sangat tahan terhadap gesekan dan cuaca. Asbes bersifat menyerap suara terutama untuk frekuensi tinggi. Saat ini asbes tidak lagi digunakan sebagai serat pakaian karena faktor ekonomi dan kesehatan. Jadi ini tidak digunakan lagi sebagai sifat. Tapi di dalam sifat serat alami, sifat asbes ini ada. Hanya tidak banyak lagi karena ini sebenarnya yang inti dari sifat asbes itu adalah menyerap air, sedikit menyerap air. Artinya ada campurannya ini. Ya. Selanjutnya sifat serat sintetis, ya bisa Anda lihat sangat kuat dan tahan gesekan. Pada keadaan kering atau basah, kekuatannya tetap sama kecuali asetat. Kenyal, peka, ya, tahan alkali, dapat diawetkan, kemudian mudah menghilangkan noda, sulit menghisap air, terasa panas bila dipakai, dan melunak dan meleleh jika terkena setrika panas. Ini beberapa sifat dari serat sintetis ya. Kemudian karakter serat. Ini karakter serat alami, tersusun atas selulosa. Selulosa itu apa? Komponen struktural utama dinding sel dari tanaman. Kemudian hemiselulosa, ya, karbohidrat yang dapat diekstraksi, artinya semua bahan yang bisa diolah, dan kadang-kadang mengandung lignin, bahan perekat atau semen sel selulosa. Ini beberapa karakter dari serat alami. Kemudian serat sintetis, karakternya bagaimana? Tahan akan gesekan, kenyal, pegas, kurang dapat menghisap air, peka terhadap panas, tahan alkali, jamur, dan sebagainya. Dia memang tahan untuk serat sintetis ini, tapi dia panas ya. Panas apabila dipakai karena apa? Dia tidak menghisap air, tidak menghisap keringat kita. Berbeda dengan pakaian yang kita pakai misalnya dari bahan alami seperti katun, itu akan dingin terpakai karena dia menyerap air. Bahan wol juga meskipun tebal tapi dia bisa menghisap air, artinya keringat kita bisa terhisap oleh bahan tersebut sehingga akan terjadi hangat di sana. Tapi berbeda ya, hangat dengan panas itu berbeda. Kalau kain sintetis itu kalau dipakai panas ya. Tapi kalau bahan alami dipakainya hangat, menyejukkan ya, itu perbedaannya. Kemudian selanjutnya materi ibu itu tentang teknik pengolahan serat dan tekstil ya. Teknik pengolahan serat dan tekstil itu kita lihat dulu bagaimana cara mengolah bahan serat menjadi tekstil ya, menjadi kain. Proses pertama itu, langkah pertama pemintalan benang, yang kedua penggulungan benang, yang ketiga pencelupan warna, dan yang keempat penununan benang menjadi kain. Dari kain inilah yang disebut dengan tekstil. Artinya bahan kain ini bisa dijadikan dengan berbagai macam bentuk kerajinan. Tapi mulai dari benang, penggulungan benang, pencelupan warna, ini belum bisa kita gunakan untuk membuat kerajinan. Mungkin Ananda Ibu ada yang bertanya ya, Bu, itu benang kan bisa dibuat anyaman. Ya bisa, tapi benang yang dimaksud di sini belum bisa diolah. Apabila warna itu sudah sampai pada pencelupan, sudah tahap ketiga, baru bisa kita jadikan sebagai bahan untuk membuat karya kerajinan. Tapi masih pada batas ke-1, ke-2 dicelupkan. Setelah dicelupkan baru bisa kita jadikan karya kerajinan ya. Terlebih setelah kita tenun menjadi kain, baru ini akan lebih
leluasa dijadikan sebuah karya kerajinan. Contohnya yang kita pakai ini ya, pakaian, tas, itu juga bisa kita gunakan, bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Itu pengolahan bahan dan serat. Selanjutnya teknik dari tadi ya, yang keempat tadi kan yang keempat tadi? Yang keempat tadi menenun benang menjadi kain. Setelah menjadi kain ini mau dibagaimanakan? Nah, itu prosesnya ada dengan menganyam, ada dengan menganyam, ada dengan apalagi tadi terlihat ada dengan membatik ya, ada dengan maaf Ibu tadi kepencet ya, ada dengan menganyam, dengan makrame. Menganyam ini artinya dua buah benang atau lebih dibentuk dengan cara timpang tindih. Ada yang menyisip, ada yang seperti pakan ya. Artinya ada yang kita sisipkan, ada juga yang kita tutupkan. Makanya disebut dalam proses menganyam ini adalah proses tumpang tindih ya. Kemudian yang kedua dengan teknik makrame. Makrame ini adalah dengan ikat, dengan simpul ya. Teknik membuat kerajinan dengan membuat simpul-simpul, mengikat-ikat sehingga dibentuk menjadi sebuah karya kerajinan. Yang ketiga menenun. Menenun ini bisa dengan alat, ada alat mesinnya dan juga dengan manual. Nah, yang keempat membatik, nanti kita jelaskan lebih lanjut apa itu membatik ya Nak ya pada pertemuan selanjutnya. Dan yang ketiga menjahit. Menjahit ini selain menjahit baju juga ada teknik menjahit aplikasi. Ya, aplikasi ini sambung-sambungan sehingga menjadi sebuah karya kerajinan. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk Ananda kita semuanya. Ananda sebagai absen ya, untuk absensi kita hari ini, bahwa Ananda telah menyimak, telah memahami penjelasan yang Ibu sampaikan. Silakan Ananda absennya itu dengan menyelipkan sebuah kata di ujungnya. Misalnya menyebutkan nama Aisyah, dibuat dalam kurung saya mengerti. Saya mengerti di sini dibuat sebuah kesimpulannya dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Sedikit saja, tidak usah terlalu banyak kesimpulannya. Tapi kalau misalnya nama kemudian dalam kurungnya saya tidak mengerti, berarti di mana letak tidak mengertinya? Berarti Ananda buat pertanyaannya di sana, insya Allah akan Ibu jawab. Ya, jadi untuk absen hari ini adalah dengan membuat pertanyaan ya yang disampaikan lewat WA group. Mungkin itu saja, dilanjutkan nanti komunikasinya dengan WA group. Ibu akhiri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.